Pelan tapi pasti, cepat belum tentu selamat. Segala hal yang kamu takuti percayalah aslinya nggak serem-serem amat. Ini untuk episode yang lain sebenarnya, tapi kagak ada lagi openingnya. Habis tiba-tiba dia nyanyi, dia harusnya kan gua opening itu. Dia bisa nyanyi. Itu bukannya tapi buat itu episode takut ya? Iya, kemarin kan nyanyi tiba-tiba. Dolar kuning kawan? Dolar kuning lah. 2 kali ngupload, edit edit deh. Kok bisa dolar kuning? Kok bisa? Hah? Padahal cuma sepenggal itu. Iya, Lu ada aja. Lu apa sih lu? Ngarang bukan? L. Oh. Terus yang dengerin lagu gitu ada kan? Kalau dengerin lagu masih masuk akal ya, Mang. Iya. Ya jadi banyak part-part yang perlu dipotong-potongnya. Kalau nggak ada gitar nih, kayak misalkan gua bergumam dan bernyanyi, kita tulis cerita gitu, kena gak? Enggak. Kadang ada musik yang kena, ada yang enggak. Emang harus dites dulu. Semuanya satu-satu. Kalau fales nggak kena. Kita tulis cerita. Kok lagi jadi Jamal Mirdad? Dari Budi Doremi, Jamal Mirdad. Jamal Mirdad tuh sama siapa teh? Lydia Kandau. Lydia Kandau. Gua kira mah Kandau. apa sih? Apa sih? maksudnya apa Lo sih? nggak tahu konteksnya. Apa maksudnya? Ada Materi stand up Warno. Warno. Gimana, Apa no gimana? setupnya no? Apa sih? Bimbel, Primagama, Nurul Fikri, Nurul Arifin, Lydia Kandau. Ngaco aja ngaco belakangnya. Nurul Arifin, Lydia Kandau. Udah materinya mah biasa aja ya. Iya. Yang bawainnya juga nggak terkenal. Gimana? Yang terkenalnya Lydia Kandau. Iya. Nurul Arifin. Itulah, kita akan ngebahas soal hal-hal yang bikin kaget. Karena nih berita lagi dar-dar ini buat yang ngikutin mah. Di beberapa minggu belakangan ini. Baginya nyobain. Gak boleh. Di tongkrongan gak boleh aja. Dari harga rupiah makin melemah, tembus 18. Katanya targetnya 30.000 apa? Target. Gimana sih lu bisa Bukan. kata-kata lu target? Iya, kalau tidak ini perbaikan gitu, kayaknya bisa tembus sampai 30.000 nih. Mentoknya di 30. Iya, Oh gila sih 30.000 memang. Jigo fix tuh bisa. 25. Tapi 30 gua nggak tahu ya. Bukannya udah turun katanya 15 lagi. Itu mah ditempel itu. Udah ada yang edit ya? Iya, diedit. Masa turunnya cepet banget 2.000. Emang apa sih Wan ngaruhnya Wan untuk orang-orang umum yang tidak tahu banyak hal? Ya kan semua harga pada naik nanti. Listrik aja diem-diem naik nih. Katanya gitu. Udah, listrik mah. Dari berapa? Dari berapa ke berapa? Gimana dari berapa ke Iya, berapa? yang biasanya lu Hitungannya beli. gimana sih, kita nggak sadar ya kalau listrik KWH. mah ya. Iya, hitungannya per KWH hitungannya. Kalau dicicil di urut satuan mah murah, tapi kan bangkainya bulanan. Oh. Yang biasanya bulanannya gope misalnya bisa jadi 700. lebih. Oh, Bisa iya. sampai 1 juta. Oh gila Buset. juga ya. Bisa 2 kali. Gas gua naik 20.000. Oh, kira 20 kilo. Gas aing Berat banget. Gas gue 5 kilo, 20 dari, kilo. Lu gas dari yang mana? melon jadi nangka. Lu masih pakai gas melon Mang? Enggak dong harusnya. Yang itu yang pink yang pink, kecil. nah, iya, yang 12 kan? Enggak, Mang. 5. 5. Oh 5 kilo. Enggak pernah beli, enggak pernah beli. Beli gua yang pink. 5 Tapi kilo. kan nggak pernah Yang ngecek. gede ya? Yang pink gua. Yang gede. Yang pink. Enggak pernah beli, enggak pernah beli. Yang pink kan nih. Enggak Nah pernah dulu. beli, enggak pernah beli. Nih gua beli itu muluan. Tapi kan ada perbandingan sama gas yang biru waktu dulu tuh. Enggak, yang pink mah kecil. Iya tahu gua yang segini. Nih, Nih segini. Segini, udah bisa Bang. ngorandang gitu, udah bisa ngorandang. ngerondang. Segede balita. Iya tahu. Baru bisa Mang. jalan. Ini juga ngaco. Ih, bener gua. Balita beda-beda, boboho gede kecil lagi. Oh iya bener. Oh gas naik Mang. 20. 20.000. 20.000 udah satu gas melon, Mang. Bukannya emang segitu? Gas melon mah. Bukan, udah kayak satu gas melon. Naiknya.
naiknya udah seharga gas satu gas Oh. melon. Emang gas melon berapa? 20, ada yang 20-an. 19. 20 ya? 20-an. Soal nanya kayak sadar kayak gak pernah beli aja. Lu gas melon berapa gas melon? Aja. Dulu kan gue pakai gas melon. Tapi kan gini ya. Kemarin gua rada gimana ya ngelihat ada gitu ya orang yang gua tahu nih sebenarnya dia kelas menengah ke atas, Mang. Belinya gas melon. Terus gua dapat berita, oh ya udah deh, akhirnya gua paham. Katanya kelas menengah bakal turun. Nah, yang turun kemana tuh? Iya, makin turun ya, Mang. Kemana dia? Nah, kalau nih, gue ngerti maksud Bang Molan. Gue gak ngerti maksud lu soalnya. Kan yang turun kemana tuh? Ya makin turun Nih, ya bang. Kemana itu? Gue jelasin dulu orang-orang kaya yang maksud Bang Molan, yang biasa pakai gas pink, Menengah ya. iya menengah nih, dihantam dolar naik, bisa turun ke gas LPG yang hijau. Iya. Iya dong, Bang. Ya, Kelasnya, gue ngomongin kelasnya dulu. iya, kelasnya. Terus orang-orang yang biasa pakai gas hijau kemana gitu kan? Orangnya kan. Nah, beli gas yang tabung, yang buat kompor portable. Pada camping jadinya. Iya. Karena jual rumah. Iya. Ya, Iya. yang beneran miskin jual rumah camping. Bener. Jadi ngerebus mie aja sama nugget. Praktis. Iya, gue praktis. liat orang solo camping mie nugget gitu. Bener. Jadi udah nggak kaget lagi kalau menengah beli gas melon. Oh enggak, Udah sewajarnya. tetap aja. Kasian, Mang, kasian juga dia. Kan kalau yang kelas menengah kelas bawah mah banyak dapat subsidi tuh, banyak. Iya. Yang menengah subsidinya Iya betul. Cuma emang dari awalnya juga kan gas itu kan propaganda juga itu sebenarnya. Ya, apa nih? Apa? menghilangkan minyak. Oh iya, tujuannya kan itu. Iya, tapi jadi monopoli sendiri sebenarnya mah. Jadinya emang yang terbaik memang kita ikut LPDP sebenarnya. Kenapa gue sekolah? Biar nggak usah di Kenapa sini gua jadi sebenarnya. sekolah? LPDP lu mau nggak dilatih sama Gibran? Ayo terus biar semangat katanya sambil ngantuk tadi. Ayo semangat. harus gesit katanya gitu. Iya, maksudnya banyak berita-berita yang bikin kita tuh kalau emang segitunya punya empati, kepedulian mah kaget gitu. Ya, Sama berita-berita yang terjadi belakangan ini. betul. Cuman gua kan udah hampir nggak ada nih. Ya udah biasa aja gitu. Oke. Dari sekian banyak gempuran berita-berita yang bikin kita kaget, Wan. Yang menurut lu, anjir lu keganggu banget apa? Ini nih, kaget gue. Cabai rawit segede gini. Cabai rawit nih. Bukan cabai jablay, no. Cabai jablay itu mah. Tapi itu kan cabai rawit ya. Cabai rawit. Gede kieu. banget ya. Sekarang istilahnya bukan kecil-kecil cabai rawitnya, berubah tuhnya. Gede-gede. Apa dong ganti? Tadi lu mau ngerokok, mau megang cabe, mau nanya, mau apa dulu dah. Satu-satu dapat terlalu Soekarno nih. Multitasking. Iya. Gini dong Soekarno. Nah, ini. Malah ada Soekarno gondrong. Nggak dapat orang Jepang lu kalau gondrong mah. Dikira ninja. Hal yang bikin kaget ya belakangan ini ya. Ya, Hmm, gua dulu kali ya, Ya. lu mikir ya. ya boleh. Gua di antara gempuran berita-berita yang bikin kaget, Mang. Jujur aja gua sebagai seorang ayah merasa gagal ngedidik anak. Belum lah, masa udah Iya, gagal lu? iya, Anak lu baru sekarang. 3 tahun. Sukses dan gagal mah belum bisa diputuskan sebelum mati. Bukan, ini salah satu indikator. Gua ngerasa gagal sebagai ayah mendidik anak ketika anak gua tahu lagu MBG dan menyanyikan MBG Mas Bahlil ganteng. Pertama, gua mengajarkan anak gua bohong. Itu satu. Iya. Ya kan? Lu ngajarin kalau Bahlil itu mas-mas kan? Iya, harusnya kan bapak. Iya, Wan. harusnya kan bapak. Iya, kata gua ini tidak bisa dibiarkan. Terus kata istri gua nggak enak juga ya kan. Itu kan anak gua bisa tahu itu selain dari lingkungan, dari sosmed yang diplay oleh istri gua. Akhirnya bentuk pertanggungjawaban istri gua, jangan pakai nama Mas Bahlil. Akhirnya anak gua apa? Mas Beler ganteng. Ya, kata gua. Ya ini sih tidak menolong kata gua. Lu jangan begitu kata Lebih gua. bohong lagi Lebih itu. bohong lagi kata gua. Mas Beler ganteng Tuh, anjay. aneh banget Wan, anak gue nyanyi Enggak, begitu. berarti cinta istri lu ke lu.
Kenapa cinta? Iya itu, apa ngedoktrin anak. Papa ganteng, nak. Papa Propaganda. ganteng. Itu Tapi sih. ini ya, kemarin waktu pas lagi rapat apa itu ya? Golkar, ya. iya. Yang dinyanyiin terus dia seneng ya. Gua Kosgoro, sesating. Iya, kesenengan gitu. Iya. Emang nggak bisa, bang pejabat dibikin jokes tuh nggak bisa. Nggak bisa. Emang harus dikatain, di apa hujat. To the point ya Wan. Iya, digoblok-goblokin. Emang harus gitu. Saya dialusin pakai jokes yang dibikin tuh nggak bisa. Malah kesannya dia apa terapresiasi gitu. Iya. Nah, Udah itu nggak perlu kali pakai tujuannya sarkas itu kali. Biar ngebelokin masalah kali. Oh, jangan-jangan dia sendiri yang bikin lagu itu, Mang. Iyalah. Dia sambil Mas viral ini sambil nulis ini viral ini. Izin kanda, hati-hati lo. Hati-hati. Tapi lu cukup terganggu nggak sama musik itu seliweran di sosmed? Keganggu karena semuanya kan sekarang traffic banget. Misalnya ada yang viral pasti dipakai gitu Benar. di video apapun. Jadi emang sama kayak zaman-zaman yang kita bikin romantis semua. Gitu. Bukan masalah konteks lagunya tapi bosan aja lagunya ini lagi Tiap ini scroll lagi. ya, iya. Makanya ada istilah tandingannya sekarang. Apa? BAB. BAB apa? Baik Ahmad Bahlil. Oh, Gimana lagunya? nggak ada. Apaan sih? MBG-nya istilahnya. Iya. Kan ada yang Oh. ada yang berteori ini mah buat ngalihin masalah MBG-nya. Jadi orang-orang akan meramaikan lagunya. Jadi dibelokin lagi, istilahnya jadi BAB. Gitu, katanya begitu. Ya itu mah salah satu yang tidak urgent sebenarnya tapi kayaknya masuk ke ini rewind itu 2002. Masuk pasti 2027. 2026. Iya, lagu itu pasti masuk ke rewind. Pasti dipotret Chandra Riau. Chandra Riau. Chandra Mawa lu mau bilang Chandra Mawa ya. Chandra Chansai. Chandra Riau. Makin gak kenal lagi sama Lydia Kandau. Setara Lydia Kandau Kang Molan bingung lagi Chandra Chansau siapa. Nggak tahu. Chandra Riau dipotret. Tapi itu cukup mengganggu, Mang. Karena lumayan ini jadi normalisasi gitu kayak Mengganggu secara apa nih? Mengganggu tuh ganggu. pertama psikis emang lu nggak keganggu Mang psikis lu Enggak sih, gue bodo amat. temen-temen lu di sekitar pada MBG gitu nggak Pada nyanyi sih. tapi lu nggak singelong maksud gua Enggak gue. lu nggak terganggu Gue nahan. bagus Ini ya, nahan HP jangan flash. Jangan gitu tuh gitu. Jangan. Itu salah satu yang mengganggu lah, lagu ya berarti ya. iya lagu akhirnya kan jadi kasus sebenarnya malah Iya kan? kegeser si Padadan kan masuk tuh dia Iya. sama Pak Sony Nah itu sama gue Satu nggak lagi. kaget justru. Karena kita udah duga dari awal ya Wan. Iya, emang ya udah masa orang salah dari awal nggak Tegur, iya. ditindak-tindak. Emang ini mah nunggu waktunya aja. Sepakat gua. Saya dari awalnya udah ngaco tapi dibiarin kok gitu. Dia baru pulang umroh Wan, langsung dijemput pulang haji. Orang masih nenteng kurma, maksud gua dia kayak ya kelihatan banget pulang Sama hajinya. teko emas ya? Sama teko emas. Sama air lompat-lompat. Iya, Air Jordan. Oleh-oleh. Air lompat-lompat. Belum lanjut ya, belum ngerti mah dia. Mang, air lompat-lompat, Mang. Apaan air lompat-lompat, Mang? Jam-jam. Oh. Jam-jam. Anjay. Ridwan Remin. Jam-jam. Air lompat-lompat. Zam-zam. Ih. Gak pakai Z, pakai J aja biasa aja pakai J. Jam-jam. Nah, Anjay. udah. Keren. Nah itu nggak kaget kayak berita-berita yang politik mah hampir nggak kaget lah. Benar. Terus yang bikin lu kaget apa kalau bukan Kalau gua yang bikin kaget si ketua MBG-nya itu Padadan? orang Bogor, anjir. Lah emang kan IPB dia. Iya. Gua nggak tahu. Ih, kan lu yang ngasih tahu gua. Ahli serangganya gua tahu. Oh. Anjing orang Bogor. Iya orang Satu Bogor. almet sama lu, Mang? Iya, apalagi itu. Aduh, anjir. Orang daerah. Sentul. Cimanggu. Bukan. Sama Cimanggu. Taman Cimanggu. Lu udah salah. Tapi benar katanya punya rumah baru di sana. Di Sentul kan? Iya. Tapi yang dihuni yang di Cimanggu. Iya. Iya. Jalan Anyelir ya, Mang ya. Ih, gue tadi inget apa ya, udah lama-lamain dulu mang. Gue tadi inget apa ya? Ada yang gue kesel. Padadan orang Bogor, dia. Pertama gua malu dia orang Bogor. Heeh. Kaget aing, lebih kaget lagi. Ahli serangga IPB. Aduh, aing. Terus IPB buka dapur. Aduh. Udah ini ya, Mang ya. Sedih aing.
Gila ya. Parah, kaget. Tapi aja. cocok kan nih PB mah buka dapur. Maksudnya kan pertanian, peternakan gitu. Emang sih ada fakultas yang gizi. Iya, gizi ada. masyarakat Masih cocok ada. sebenarnya mah. Iya, tapi kan aduh nggak usah lah yang gini-gini gitu. Kenapa ngelarang-larang lu? Lumayan dia tuh dapat 1 M. Itu gua kaget tuh. Itu lo kaget. Kaget aing. Padahal orang Bogor. Kaget dan malu. Oh, di luar kasusnya lu lebih kaget. Oh, dia orang Bogor gitu. Iya, di luar tindak tanduknya. Bener, orang Bogornya itu. Oh, lebih ke domisili ya lu kagetnya ya. Iya. Kan sebut-sebut ntar Cimanggu Bogor, Cimanggu. Aduh, aing. Kenapa? Malu atuh. Dikiranya Kan gua semua orang tinggal kayak situ. gitu ya? Iya Orang dong. situ. Dikira orang Cimanggu begitu semua. Bogor. Parah sih. Iya kan? Iya benar. Lu gak malu? Lah, gua mah udah malu dari kapan tahu. Emang gua kuli. Deket rumah lu lagi. Malu, kuli, malu. Bener Bang, dekat rumah gua. Deket rumah dia ntar Iya, tuh. iya. Sial lebih malu lagi lu. Kalau lu apa Wan? Yang Gua, bikin takut? oh nih, gua yang bikin kaget nih belakangan ini ternyata kita tuh sebenarnya ada yang bilang bercanda nggak boleh sembarangan ya, tapi kayaknya di sosmed banyak orang ngebecandain Prabowo sama Teddy dah. Sembarangan ya Wan? Iya. Kayak ini jadi beneran apa enggak sih gitu. Lu mulai goyang juga ya? Iya, soalnya masif banget bercandaan Iya, itu iya, tuh iya, kayak zaman dulu kan ngomongin apa ya? Ngomongin biji gitu ya. Itu kan semua orang ngomongin bijinya sampai ini bener apa enggak ya gitu. iya. Sekarang ngomongin itu 2 orang tuh. Ya. Ini kata gue nih kalau apa bener ya kaget gua. Kenapa lu kaget? Apa? Kan itu pola yang sama dengan pada dan korupsi MBG. Enggak tuh kalau hubungan personal gitu mah. Hubungannya. Ya, masa lu gak liat gelagatnya? Iya kan lu aja kemakan apa bercandaan. Nah itu bener apa enggak? Kalau enggak bener kan jadi seujon nih kita. Tahu bener enggaknya gimana? Gimana ngebuktiinnya? Ayo. Masalahnya kan kalau biasanya yang gitu-gitu kelihatan dia jalannya. Iya. Sementara kita jarang lihat dia jalan. Kalau jalan-jalan sering. Iya. Kalau jalan doang tuh. Iya, Emang gimana ketahuannya kalau jalan? Hah? Kalau jalannya fix, iya betul itu gimana? Gimana? Gimana kasih tahu orang jangan duga-duga. Gak lu. bisa dong. Kalau dari jalan mah menurut gua nggak bisa. Dari apa dong? Ya makanya apa Lu yang bisa apa? Ya, dari ngebuktiin? jalannya lah. Lu sampai kapan akhirnya sepakat berita itu benar? Nah, bener. Sampai di mana lu dapat kesimpulan? Oh iya benar. Bener nih. Sampai klarifikasi. Wah, Akan nggak klarifikasi. nggak akan. Tapi kayak masa sih gitu, masih ada gitunya meskipun udah masif banget ya. Kalau bener mah agak kaget gitu. Oh pantes dia seneng di istana Bogor. Enggak, dia mau nggak bisa Bogor. Istana dia ya di Sentul ya. Sentul dia mah. Lebih banyak fasilitasnya. Iya maksudnya kalau itu bercandaan jadi beneran, kaget sih gua. Bisa tembus jadi RI 1 kan. Hebat berarti ini. Sementara di banyak lini aja di lingkungan kita yang sehari-hari nih yang kayak gitu tuh dikucilkan. Apalagi Ini lu malah dipimpin sama yang itu. Ya, ya, Wah, ya. gitu. Kaget sih kalau Kaget beneran ya. Tapi harapan lu beneran apa cuma bercanda? Ya bener lah. Gitu. Kan gue juga pengen ada yang kaget di hidup gue biar nggak flat. Itu kalau dia klarifikasi ya, semua masalah dia soal birokrasi emang ketutup itu pasti. Oh, iya. Pengalihan MBG yang paling gagal kuat tuh. ketutup gitu. Rupiah melemah ketutup Ketutup. pasti. Iya, perceraian artis ketutup. Iya, Sarwenda ketutup dah. Tutup semua. Ridwan Remen 1, yang sono 0. Asik, keren. Udah pada ketutup lah itu kalau misalnya dia berani klarifikasi mah. Iya, Gentle lah. Masa jenderal nggak gentle? Ini. Jenderal. Nah, misalnya dia klarifikasi, tapi klarifikasinya isinya tidak. Berarti udah lu selesai lu pertanyaan-pertanyaan lu. Coba jalan Pak. Coba jalan Pak. Mending itu dulu yang di turn pertama. Sebelum klarifikasi itu dulu harus jawaban. Karena si Teddy-nya itu mah gemulai banget gitu makin kesini ya kelihatan banget gitu. Kan kalau Prabowo-nya jarang kesorot yang aneh-aneh mah nggak disorot sama medianya juga nggak Ya, ya. nggak nayangin gitu. Ya. Kalau Teddy-nya tuh ada di beberapa kesempatan kan. Iya benar. Iya. Benar emang. Apa? Yang lagi jalan. Teddy lagi jalan. Iya. Enggak, kan ada orang tuh dengan hormon yang lengkap, ada yang nggak lengkap yang bikin dia lebih Gemulai. lembut gitu. Oh, ada Gimana faktor cara hormon. buktiinnya dengan jalan? Dengan jalan siapa yang nenteng Gucci? Kalau dari 2 itu ada yang nenteng Gucci, nah bener ini. Terakhir kan dicubit pipinya sama Pak Luhut.
Oh, ya itu apa buktinya kan gemes. Ya lu pikir Umur aja. jauh. Ya lu pikir aja. Dari Pak Luhut nih, mantan TNI. Kenapa dari sekian banyak tubuh yang bisa dicubit, kenapa pipi, man? Emang harusnya apa? Lah kan bisa. Nah, ini bisa. Atau kayak gini. Bro banget ya? Bro banget. Ini dicubit set dilus terus dia kayak tersipu malu gitu. Enggak, gue belum ngebuktiin, belum. Itu mah belum. Prabowo-nya kan lihat dari sudut mata gitu. Apa lu pegang-pegang? Parah banget lu. Parah banget. Nah, itu gue kalau itu bercandaan bener ya kaget sih gue. Kagetnya tuh dia bisa jadi nomor 1 gitu. Iya. Lebih kaget dibanding Jokowi ijazahnya beneran palsu. Ya, benar. Itu juga kan berita yang lumayan bikin kaget sebenarnya. Ih, presiden kita ijazahnya palsu ya, gitu. Bisa tembus ya, gitu. Masih diduga kan? Iya, kalaupun itu beneran palsu, kayaknya klarifikasi yang ini nih lebih nutup. Iya, nih. benar. Lebih bikin kaget. Iya sih. Ijazah palsu mah ya bisa beli gitu. Iya. Lu akan lebih kaget klarifikasinya iya apa enggak ternyata? Iya. Lu akan lebih kaget ketika Kaget, iya. Tapi lega. Karena terungkap. Iya, kaget tapi lega gitu. Jadi bercandaan di Twitternya worth it ya, Wan? Iya, Lu jadi ikutin ya? sujon selama ini tuh tidak jadi dosa gitu. Iya, Mang. benar. Tuh kan benar apa kata gua gitu ya? Iya. Oh iya, benar. Karena udah masih buat bercandanya gitu. Iya. Iya, rupiah melemah yang digenjot malah Teddy gitu. Iya benar. Bercandanya udah gitu, Mang. Jadinya ini bener ya. Ini mah kita nggak framing ya. Misalnya gue juga mempertanyakan soalnya. Karena ada yang tweet begitu. Ya, karena bercandanya hampir semua orang bercandanya udah berani ke situ. Iya. Iya pada berani ya. Kayaknya ini pemimpin negara yang paling abis diituin dah, dikomentarin kurang sama warga dah. Iya, karena ini mungkin ya pejabatnya ngerasa semua omong kosong masyarakat ini nggak ada apa-apanya, nanti juga berlalu gitu. Lu mau ngomong apa juga ya udah terserah lu hak lu cuma emang ngomong gitu. Iya. Bisnis mah gue yang megang, duitnya gue yang ngumpulin. Ya, emang hak lu di demokrasi ini cuma ngomong semau lu udah. Tapi jangan-jangan ini dibiarin biar nggak apa-apa. Jadi kan nilai demokrasi kita masih ada gitu. Iya. Orang bebas ngomong. Bener. Gitu. Lu curiga nggak yang komentar genjot itu dari timnya sendiri? Tim Bahlil. Satu tim itu. Kadang-kadang gue berpikir seperti itu. Iya benar. Ini mah gue jujur-jujuran aja ya. Semenjak habis di BAP kan gue skeptis, nggak gampang percaya gue. Nah termasuk yang begini-begini nih. Kadang gue ngerasa ini mah orang dibaliknya kayaknya strategi gitu ya. Kayak bad cop good cop ini mah gitu. Iya, tapi kan bercanda itu mah kalau dibilang sensitif mah sensitif itu ya. Benar. Hubungan apa namanya personal banget. Lebih sensitif lu dituduh Korupsi, maling. penyimpangan dibanding lu narkoba sebenarnya. Ya. Gibran kan dituduhnya gitu kan. Nih kayaknya make nih orang nih gitu. Iya. Tapi itu mah gaya hidup gitu. Misalnya kenakalannya cowok banget gitu. Kenakalannya nggak genjot selain rupiah. Iya nih kalau apa bener ya kaget sih. Itu salah satu bukan berita itu mah kayak kondisi aja. Oh ternyata bisa ya bercanda segininya, makanya sekarang bikin materi stand up makin susah. Karena udah pada habis lucu ya. Iya orang udah pada apalagi yang current isu gitu. Ini mah udah habis sama netizen duluan. Lucu-lucu lagi. Lucu-lucu. Nggak perlu yang dipikirin banget gitu. Oh, orang udah bisa bikin jokes gini ya gitu. Yang itu yang Pak Dadan diganti Bu Nanik, tau gak lo? Ada yang komen apa sih? Pak Dadan diganti Bu Nanik itu sama aja kayak sebelum diganti sama before. Ada yang ngejauh gitu kan? Karena sama aja. Pinter-pinter ya. Iya, kata gue anjing kita. Ini aktor-aktor pada ngerasa, stand up comedian udah mulai mengambil pekerjaan kita nih. Jangan salah, netizen juga mengambil pekerjaan kita ini. Komentarnya udah kocak. Iya. Kerjaan stand up comedian diambil Chen Blue. Ya ilah Chen Blue lagi aja nih blunder katanya. Chen Blue aja. Lucu-lucu. Makanya stand up comedian sekarang mah modal utamanya bukan cuma jokes, harusnya berpikir, ada positioning, argumen gitu. Iya. Makanya gue kalau nyari hiburan doang udah bukan nonton stand up, tinggal buka sosmed juga. Jokes mah banyak. Benar. Tapi yang beneran stay sama positioningnya tuh nggak ada. Kan biasanya orang nyari hitnya doang. Itu ada lagi nggak berita atau kabar belakangan ini yang bikin kaget saya dari lingkup keluarga?
temen. Bukan berita-berita ya? Iya, apapun lah. Kalau gue dulu ya. Gue ngeliat temen gue banyak yang ini sekarang beberapa online shop. Apa namanya live TikTok, jualan gitu. Kenapa kaget? Kenapa? Ya kaget aja ngeliat kayak. Gue kira mah ya sebelum gue ngeliat temen gue ada yang live TikTok, semua yang live tuh robot. Kayak ya udah nih mah karyawan random aja, orang gitu, petugas yang kalau di mall tuh kita lewatin. Ya. Ini pas liat, lah ini mah temen gue ya, kata gue nyimak aja. Jualan, ya dia punya dagangannya. Si itu bukan mah? Siapa? Si temen lu itu. Yang cowok kan? Siapa? Si Sandi. Bukan. Oh, ada lagi. Oh, Sani mah ngurusin perusahaan. Oh. Dia nge-host doang apa punya dagangannya? Nge-host doang. Jadi host live. Terus lu komentar di situ. Enggak. Lah, sebagai teman gimana sih? Masuk tapi disapa jadi anjing. Iya, anjir. Hai Ridwan Remin gitu. Iya. Lu masih inget gua gak gitu? Apa? Enggak, biasa aja. Cuman ayo jajan Kak gitu belanja. Apa dagangannya? Ada yang sepatu, ada yang kalau yang gua kenal cewek make up. Ada yang kena atat olahraga, fashion olahraga ada. Gede kali duitnya, Bang. Iya, gua kira mah ya, bukan ini mah mirip doang gitu. Tapi lah emang iya dia ya ternyata gitu. Udah merambah berarti kan nggak sukses apa tuh. Nah, itu baru gua mau nanya lu kagetnya kenapa? Anjir. Emang itu. Rasanya dulu keren ya. Abang itu poin yang mau dia sampein sebenarnya. Kaget aja kaget karena orang beda-beda gitu, Mang. Iya bener kesitunya Mawan. Lah emang kalau orang live TikTok berarti dia nggak sukses kali ya gitu. Enggak lah. Terus siapa lu Atta Halilintar? Jangan salah lu. Yang nonton 20.000. Sarwendah jangan salah lu, pendapatannya gede. Itu dia live bareng CEO ya. Iya. Lu harus paham. Iya, kalau pendapatannya duit ya. gede, Wan. Ya tapi artis itu mah emang udah bayarannya duluan. Ya tapi kan anak orang-orang yang bukan artis juga ada peluang ke situ. Iya ada peluangnya ada. Cuma kaget aja gitu gua ngeliat teman gua. Emang di sendiri. pikiran lu, teman-teman lu harusnya kerjanya apa? Di pikiran lu. Udah pada gak ada. Goblok. Udah Goblok. pada hidup sama dunianya masing-masing. Off air. Tidak menampilkan diri. Iya. Bingung gua kalau bukan bingung. Maksudnya kaget aja kalau ada teman-teman yang muncul ke permukaan gitu. Lu di SMA punya sahabat nggak sih, Wan? Sahabat SMA. Sahabat tuh lebih dari teman gitu. Iya lebih atau circle terdekat lu dah. Ada Tongkrongan. gerombolan mah ada. Terakhir ketemu kapan? Udah lama lah sebelum pindah ke rumah yang ini juga. Banget. Udah lama. Karena ini makin lama obrolannya makin gak masuk gitu, Mang. Contoh. Iya kan kalau di Cibinong bahasannya masih dulu mah ya masih ngomongin motor, masih ngomongin pacaran gitu. Kayak di gua udah enggak ini di saat gua udah stand up, udah kemana-mana gitu, udah ngeliat banyak orang, gua masih ngobrolin gini ya. Gitu. Tapi kalau mereka nyapa masih lu ini Apa? ladenin. Iya tuh kalau nyapa mah ketemu kadang di CCM sering. Oh gitu. Iya, dia mah misalnya yang cowok misalnya sama bininya sama anaknya gitu ketemu. Ya nyapa tapi sedekat-dekatnya waktu SMA pas ketemu cuman Terus kelihatan banget ininya. Nah, ini formalitas. Padahal mah dulu SMA-nya mah nginep Iya. gitu di rumahnya, misalnya seharian 2 hari bisa di rumahnya gitu. Tapi lu punya panggilan khusus nggak sih Wan SMA? Buat siapa? Buat dia sendiri karena kalau gua Dani dipanggilnya Beler gitu. Lu ada panggilan? Banyak gua mah. Apa lu Black? Apa? Apa ya zaman SMA ya? Amir anjay. Amir nggak tuh tahu apa? gua juga. Amir. Iya. Gara-gara temen gua ada yang punya temen mukanya kayak gua. Oh mirip orang itu lu disebutnya Amir. Oh. Tapi gua kalau kenal sama cewek mah Rido bilangnya. Rido. Bang kan Aldi gitu Rido. Ya kan Rido apa Ridwan. Ridwan. iya itu ke situ Bang tujuannya. Emang harus lu pancing. Enggak maksud gua. Aneh. Kalau gua ya Mang ya, gua bisa tahu ini teman apa dari SD SMP SMA kuliah Dari? ketika dia manggil gua. Oh. Gitu. Kalau dia manggil Aliando, teman kuliah berarti. Oh teman pas lagi pada jadi serigala Iya. ya. Darah suci. Pada naik pada tinggi. Iya. Lagi pada tinggi. Gitu kalau yang manggil Beler berarti ya anak-anak SMA, SMP iya, juga benar, gitu. sama, gua Makanya juga. lu kalau ada yang manggil gitu, Rido gitu. Tapi sekarang rata-rata udah jadi Ridwan semua. Karena kan nama guanya udah jadi nama sosmed gitu, nama apa namanya, nama panggung. Iya. Jadinya manggilnya udah Ridwan semua. Ridwan gitu. Anjay. Tapi lu sempet lupa nggak? Anjing saya tak.
Yang sempet lu ada beberapa. Terus lu manggilnya apa? Tapi kalau yang nyapanya di sosmed, kadang kan fotonya teh beda gitu Enggak, loh. ini mah yang langsung. Kayak pas Wan gitu. Ah. Anjir. Gitu. Oh, ada. Enggak ada loh. Enggak. Biasanya kalau udah ketemu mah tahu orangnya mau dia berubah jadi gemuk, mau jadi apa juga. Tapi kan kalau dari foto mah kadang siapa ya ini? Oke. Berarti lu panggilannya Amir tadi yang itu SMA. Lu apa, Mang? Hida. Sampai Hida. Maulana Hidayat. Yayat. Gue tergantung kayak lu gimana tongkrongan. Oke. Ah. Kalau yang SMP manggil lu apa? SMP AA. Karena kalau yang SD udah pasti jarang ada yang manggil. Udah lama banget, Mang, itu yang SD. SMP apa? Banyak gua, Mang. SMP apa? Gua sampai SMA AA. Yang AA nama, tuh yang apa? nama tuh. Yang teman pengajian Aung. AA tuh apa? Anak nomor 1. Gua kan nomor 1. Enggak, temen lu manggil lu, masa Iya. AA? Iya panggilan namanya. Panggilan namanya Itu. AA. Iya. Oh gitu. Teman ngaji Aung. Oh nggak apa? Nggak tahu gua juga. Lah terus? Terus SMP? temen sama SMA itu. Temen kuliah Kodok. Kodok. Karena apa? Oh. Sering dikerok lu ya dulu. Karena gue sering ngomong kodok. Hah? Oh kodok sih ya. Terus? Temen jualan di stasiun dulu. Iya. Peang. Karena lu mirip kodok. Enggak. Apa peang? Apa kan kepala lu baik-baik saja? Peang Mang? pala gua, Mang. Masa sih? Iya. Peang tuh gimana sih? Peang tuh nggak bulat. Lonjong. Iya kayak lonjong. Gua kan waktu bayi pala gua lembut, Bang. Semua bayi juga lembut. Lebih parah. Gua tidur pakai bantal beras. Oh. Disaring nggak tumpah ya Pak? Kayak sagu. Buru-buru banget ngomong. Misalnya gak tuh ya? Buru-buru bahasa santai ya, santai. Orang lagi ngunyah. Pedes. Peang berarti. Peang. Kalau Kalau kampus di tadi apa? keluarga Oh jadi ada panggilan fisik mah ada berarti tuh peang. Ya? ada. Kalau di keluarga mul. Mul. Kalau di beberapa tempat kerjaan ada maul, ada molan. Oh, Jak semuanya molan. Tuh, Oh. loba orang. Anjir. Loba orang. Berarti lu bisa tahu nih pas Tahu. orang manggil nama kodok. Nah, kuliah. Aung. Teman ngaji. Ih, Iya. keren. Gitu gua. Gitu. Sekolah. Sekolah. Heeh. Masih suka ketemu, Bang? Masih gua. Panggilannya masih sama. Masih. Di grup kuliah, kodok, si kodok. Lu? Gue mah jelas beler. Kan tadi beberapa tongkrongan beda. Iya, yang SMP tuh beler. Beler. Yang SMA ada Dani, ada beler. Ah. Kuliah baru Aliando. Serius? Serius gua. Karena- gue belum cerita ya. Beneran dipanggil Aliando. Beneran. Pas udah terkenal Aliandonya. Pas sudah terkenal Aliandonya, GGS itu muncul. Karena Jadi waktu di kuliah kan gue tadinya mau masuk IKJ, Mang. Begitu lihat formulir, wah kayaknya gue keluar dah gitu. Karena kemahalan waktu itu. iya, bener. Interstudy juga sama kemahalan. Masuklah gue kampus gue tuh. Nah di kampus gue kan waktu kelas pertama perkenalan, Mang. Sama dosennya ditanya, perkenalkan nama kalian masing-masing, nama sama asal. Ada 40 mahasiswa apa kalau nggak salah totalnya ya 35-40-an. Tuh muter satu-satu, kata gue boring nih, kata gue gitu. Nama saya Aditya, saya asal Depok gitu. Terus nama saya Muslim, saya asal Cimanggis. Ya, kata gue ini nggak ada ininya, Mang, ice breakingnya gitu. Disitulah langsung. pas bagian lo. Iya. Siapa namanya? Nama saya Aliando gitu. Iya nama saya dari Bogor, nama saya Aliando. Nah, baru Aliando, Alioncom kali Alioncom. Wah, hidup. baru hidup tuh kelas. Sampai sekarang tuh Aliando gitu. Keren nggak lo, Mang, gua? Lah. Kenapa gila. lu milih Aliando? Pada saat itu yang lagi sunter ya Aliando yang lagi hype tuh. Kalau gue zaman ini santer. Iya, santer. Lagi sunter. Lagi sunter maksudnya ya? Jakarta Utara ya? Samping Kelapa Gading. Siap Giorolan. Nah, tapi kan susah. Gio Roland dipanggilnya Roland. Ya. Susah. Samuel Jigwin. Lah, lebih susah. Lebih susah. Apaan sih lu? Siapa sih yang FC Mang, yang FC Indonesia? Apaan sih? Ferry. Bukan, yang istrinya si itu, Cut Roger Danuarta. Roger, bukan, ada yang satu laginya yang gondrong juga. Siapa sih, Wan? Bukan. Siapa? Adalah Samuel Jigwin kalau nggak salah. Samuel Jigun nggak gondrong, Wan.
Sekarang mah kali. Sekarang enggak ada tuh. Dulu gue salah kalau yang gue sebut pemain yang aktor kalau nggak Gio Roland, Samuel G. Gwynn. Suaminya Titi Kamal kali lu. Itu mah Sugiono. Christian Sugiono. Iya bukan. Siapa? Yang nanami red siapa? Siapa? Andrew White. Andrew White. Lebih bukan ya? Bukan. Rifki Balwell lah. Rifki Balwell. Nah, itu gue kaget ya di follow sama Rifki Balwell gue. Iya. Kenal. Kayaknya mah dia kenal gue karena Iya. dia follow gue. Iya, Tapi iya. sekarang udah gue unfollow lagi. Kenapa? Udah, kan gue kurang-kurangin waktu kemarin. Terus. Jadi yang misalnya nggak kenal amat mah enggak gue unfollow lagi semua. Nah itu jadinya agak ada kaget-kaget dalam hidup tuh artis semenjak jadi stand up comedian ya yang ih nonton gua ya, ih follow gua ya gitu. Kan kayak Rifki Balwell kita nonton mulu mang di TV dulu. Iya. Sinetron. Salah satu artis ganteng anjing kalau jadi dia mah gonjang ganjing nih dunia. Is, persilatan. Di kampung gua nih kalau gua Rifki Balwell. iya gitu, putih, cakep gitu, Arsenal. Iya, benar. Itu yang bikin lu kaget ya? Itu lumayan lah bikin kaget. Hari-hari itu temen gua. Kalau lu ada nggak hari-hari? Harus temen ya? Enggak harus. Yang bikin dia kaget kan temen dia ternyata banyak yang live TikTok, Shopee. Apa? TikTok apa Shopee? TikTok. Kalau gua kaget ke gua boleh nggak? Boleh. Jadi Lu kaget ke diri sendiri? Iya. Kemarin gua ronsen. Wis. Apa itu? Kok gua? Dia anjir. Apa tuh? Kaget gua ya. Oh, dia kaget. Gua kira ronsen dia. Kenapa? Kan gua mau dicek paru-paru, Bang. Wis. Wis. Wah, akhirnya nih ya setelah setahun. Kenapa? Jadi gua kan biduran terus. Nah, dicari tuh sama dokter nih sebenarnya apa nih? Penyebabnya? Tes darah, urin, paru-paru. Terus wah ini mah paru-paru kena ini udah pasti gua. Kan urut gua Menurut kan, lu? ternyata aman. Paru-paru lu aman. Aman sih. Terus? Ya kaget aja gua. Oh, bukan itu penyebabnya. Iya terus apa penyebabnya akhirnya apa? Iya kan jadi kita cari tahu masalah alerginya nih. Iya, satu-satu dicek. Satu, darah aman. Tapi ada nilai alergi. Nah, itu yang harus dicari. Urin aman, nggak ada hepatitis. Siapa tahu dari hati. Nah, Turun ke kemungkinan mata. Karena lu sikap lilin. kemungkinan bisa dari paru-paru. Bodo amat. Orang gua lagi cerita fokus betul cerita aja. Dari hati. Terus pas Lebih dilihat etis sih. pas dilihat paru-paru, si dokternya ngomong. Oh ini oke nih bapak nggak ngerokok kan? Tuh digituin gua. Oh, dia malah menegas nggak ngerokok kan? Iya. Terus kata bini gua ngerokok dia gini. Pas dilihat yang kanan aman nih bersih, yang kiri terlihat ya ini agak kotor. Itu dari mana kira-kira dok? Terus? Kayaknya sih polusi. Nah, kaget aing. Oh, polusi lebih berbahaya bagi diri lu iya. dibanding rokok. Biasanya tuh kayak bercak gitu mah harusnya. Kalau yang berat kan gua mikir gua kan berat juga lumayan. Iya. Rokok aing kan kretek tah. Benar. Ternyata tenanawan eta aing kaget. Pencapaian berarti kagetnya mah kaget seneng nih berarti. Seneng gua. Karena bini gua udah tahu ini kalau vonisnya paru-parunya kena gua harus berhenti semuanya nih. Rokok. Iya. Oh, anjir. Aman. Berarti lanjut. Alhamdulillah berarti. Lanjut. Itu dokternya nanya, Bapak gak ngerokok kan? Enggak sih dok. Jangan gitu. Karena paru-parunya bagus. Kaget. Wajar atuh kaget. Wajar. Gua dengerinnya udah kena ya mah kena. Tapi kayaknya ini cerita pernah gue denger, Mang. orang baru kemarin gua tes. Enggak, lu pernah cerita juga ini? Belum pernah dia ronsen mah, kan nggak berani. Udah dia udah pernah ngomong ini, entah di off air atau off cam gitu. Itu mah yang darah kali aman. Enggak, lu pernah cerita kalau lu tes paru-paru ternyata bukan penyebabnya. Oh, dokternya bilang pas diginiin doang. Oh, ini aman nih gitu. Yang ngeceknya di punggung kan. Iya. Itu mah bukan ronsen. Iya. Oh, bukan, itu beda lagi. Ini ronsen langsung. Wah, ini mah udah fix kena menurut gua. Oke. Lu bilang nggak ngerokok? Apa bilang ngerokok? Ngerokok. Oh. Ngerokok gua. Jujur aja, Mang. Iya. Lu nyuruh gua jujur apa? Iya jujur, maksudnya jangan saya nggak ngerokok kok, nggak gitu, jangan gitu. Emang kotor tapi kayaknya di polusi gitu. Kalau polusi apa? Bercak juga. Apa ya? Putih-putih gitu. Putih-putih kayak rata. Kan ronsen emang hitam putih aja. Ada ininya kan. Kalau paru-paru bersih gini nih, bulat doang. Iya, kayak Udah embun nggak ada emang ya. apa-apa. Kayak embun.
Bener. Kayak embun di itu Pagi buta. mobil. Embun di Di pagi buta. Salah, embun di pagi hujan ya. Ih, apa sih? Orang udah bener pagi Lagu buta. Aca kan? Kalau ada hujan nggak ada embun lah. Gimana sih? Embun di pagi buta. Emang ya emang. Wah, gimana Lagu anak Aca. musik, sik musik. Coba lagu Aca. Embun di pagi. Abis itu dokternya nggak ada ini tanggapan lain harus apa. Ya tetap. Yang dicek selanjutnya. Bener. Ada lagi satu tes darah lagi. Mahal aing 2 juta sih. Tes darah. Ada tes apa gitu yang nyari sumber alerginya dari mana? Cuman ngambil segini doang kan? Bukan. Banyak mah segini nih. Kan ada botol kecil. Oh, bukan yang tes yang setetes-tetes Bukan, kayak ngecek bukan. golongan darah bukan. Bukan. Oh, harus yang sebotol itu. Iya. Itu. Golongan darah lu apa? Oh, Anjay sama sih ya. lu apa? Gila, emang kita keren dong. Oh, keren. Kenapa keren? Keren. Kita bisa mendonor ke banyak orang tapi tidak bisa semua orang ngedonor kita. Ush. Tapi udah nggak bisa itu. Hah? Udah nggak bisa. Kalau A apa? Hah? A. Apa? A bagus kan, Mang? Oh, yang bagus. Oh, yang keren Pak. Oh, orang-orang terpilih. Oh. Oh, katanya. Ya, gua A lagi. Ya kebanyakan aja moderat biasa. Enggak bagus, enggak jelek. Tapi ya udah katanya biasa aja. nyamuk paling suka O. Nyamuk Nyamuk? katanya paling suka O. Ih, Ih, lu gak paham. Lu gak paham. kan dia ada tusuknya. Iya. Iya. Iya, lu jadi logikain dong, Wan. Orang gua itu menghayal itu. Kenapa? Ya, lu menghayal tusuk juga banget? harus ada benernya dulu. Gak Mau apa-apa, tiba-tiba lewat salah. aja, lewat aja. Iya, Lu iya. kayak ngomongin zebra horizontal jadinya. Ngehayal boleh tapi harus ada benernya juga. Iya. Itu gua lu. Gua Nah. yang paling bikin kaget. Temen atau lu? Gua ini mah langsung. Nah, Lu lagi ya? Seumur gua hidup, Ridwan Remin, Maulana Hidayat, gua baru saja ngobrol bareng orang Thailand. bahasa apa? Bahasa Inggris. Ya. Basic ya. Terus apa? Basic. Apa? Gue juga pernah ngobrol sama orang Ciriung pakai bahasa Inggris. Gue udah bahasa Inggris, gue orang Ciriung. Ayo. Gua orang ngomong sama orang Inggris bahasa Ciriung. Biasa Nah, aja tuh. gue pertegas. Jadi kemarin pas press con film Warkop, Oh, itu iya. kan penulisnya orang Thailand, Oh, orang oke. yang nulis Pimak kan. Dia hadirlah ke press con itu, Wan. Nah, itu yang bikin gua kaget adalah mereka bertiga orang Thailand plus satu Penerjemah. translator. Jadi gua baru pertama kali dalam seumur gua hidup menyaksikan ada orang Thailand yang berbicara Thailand di depan mata gua dan diterjemahkan. Aneh jujur, Wan. Kayak bercandaan memang nadanya, tapi bener serius. Kap itu kaki gitu. Ya lu gak udah nonton film Thailand? Iya, Tapi jarang. langsung dia Tapi di langsung depannya. di depan mata gua, kata gua anjir gini ya gitu. Maksudnya kalau translatornya bohong juga kita sebenarnya percaya aja emang ya. Karena kan kita nggak tahu gitu. Nah itu samping gua percis si penulis Pimaknya itu. Lu pengen ketawa nggak? Gue gitu dikit ya. Cuman nggak enak, Mang. Kan kita harus menghargai nama budaya orang beda-beda kan. Nah itu di depan mata gua, Wan, anjir, bahasa Thailand diucap diterjemahkan oleh translator. Ih, kata Terjemahannya gua, ke siapa? ke kita para case sama Oh. media Oh, tadi. bukan dia lagi ngobrol lu nonton. Enggak, orang di samping ini. Dia lagi kayak presentasi gitu, lagi ngobrol ke banyak orang. Wartawan. Iya kan ngundang wartawan sama media. Oh, gua kira mah lu lagi pada ngobrol gitu Iya. bahasa Thailand. Ih, bahasa Thailand ya gitu. Enggak. Nah tapi pas udah itu selesai, acara itu selesai kan di Ngobrol. ruangan bareng gua ngobrol dia. Terus kata gua nyari translatornya kan, gua bilang, Mbak itu Tanyain. dia bisa bahasa Inggris gak? Bisa Bang, tanya aja katanya. Ngobrol. Bang, ngobrol. Tanya gua. aja bang, ini kacangnya bawa sama wortel, sama wortel. Bahasa Inggris kan bisa. Tanya aja. Cuman jangan ajak foto, ntar megang tete. Kayak monyet ya. Kayak monyet ya. Itu yang bikin Ngobrol gua apa lu? Ngobrol bahasa Inggris kan. Iya, gua. ngobrol. Iya, apa? akhirnya ngobrol apa? Pertama ini emang gue tolol sih, salah sih gue, Mang. Gue lu kan tahu gue ya, gue gak enakan. Gue berusaha untuk membuat orang lain nyaman.
Masuklah gue pertanyaan yang Thailand apa yang ada koneksi sama gue. Oh, film Sakset. Saksit. Gue nanya, ini mah bener gue nggak edit apa-apa ya. Gue nanya, Mister, kan dia di prisonnya Mister. Misalkan Mister Molan gitu. Mister Molan, gue nanya nih. In Yang Thailand, ini apa namanya? Mister Teng Molan. tong 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 teng teng teng. Pak Mister. Mister, yang itu apa namanya? Yang mana? Dia ngomongnya di Mister apa lu ingat nggak namanya? Mister Bajong. Oke. Bajong. Apa lu nanya apa? Mister Mister Bajong. in Thailand film Sakset rilis. Maksud sih yang lu bener, yang lu bener apa Gini gitu nanya? bener gua. Gini nih, gini. Gitu. Gua kasih tahu lu konteksnya. Gua kasih tahu lu konteksnya. Jadi si Sakset ini kemarin reuni. Dia rilis entah video klip, entah apa. Maksud gua tuh Mister kemarin Sakset baru rilis ya gitu. Oh gitu doang nanyanya, baru rilis ya gitu. Terus tapi bahasa Inggris gua Mister Banjong in Thailand film sukses rilis. Dia bilang rilis. Yes. Film sukses rilis. Sukses. Wah, itu bertiga. Dia ngobrol bertiga, Wan. Sukses. Terus kata gue ini orang salah nangkep kali ya. Gue di browser gue sampai gue searching bantu. This is gue bilang. Oh ya, success. Tomorrow release. No, gue bilang no. Ternyata dia mau ngomong film itu. Iya kemarin baru aja rilis. Dia musik video kata dia gitu. Tapi gue ngerasa kayak dia nanya maksud gue tuh itu. Terus no. Hah? Dia kaget. No. Terus gue bilang, oh aduh gimana ya, gue bilang. Udah gue langsung datang lagi ke translator. Tanya ini. Mbak, itu saya salah ngomong dah saya gitu. Emang nanya apa bang? Itu saya nanya film sukses gitu. Oh, terus dia dateng ngampirin, jelasin. Terus kata dia, iya tadi saya ngomong itu sukses udah rilis. Udah tuh kata gue, anjir nih, gue jadi canggung kan Wan. Udah tuh, set. Pas presscon, udah di present sama MC semua para cast sama penulis. Silakan duduk di kursi yang udah ada namanya. Kita saksikan film Warkop. Di percis di samping gue, itu dia. Gue ngerasa bersalah kan, Mister Bajong. Yang ini apa namanya? Yang mana? Gitu mulu penungnya bisa gitu. Gak bisa Wan. Terus lu ngomong apa? Mister Bajong, I'm sorry. I'm very curious with ecosystem film in Thailand. But my English so bad. Katanya, no problem. Tapi dia sambil memalingkan muka gitu kayak ternyata problem nih buat dia ya gitu. Gue jadi kayak malu sendiri Wan. Itu yang bikin gue kaget kayak kalau ada orang Dia udah ngerepotin orang ya, nggak penting juga pertanyaannya. Iya, tapi gue nanya juga, kata gue sampai ngomong, tolong tanyain itu. Kalau di Thailand ada komedi konsultan nggak? Itu apa sih? Oh, bisa. Apa kata dia? Nggak ada bang kalau di Thailand. Oh, penulis semua berarti. Menulis semuanya. Tanya lagi coba, berarti semua film yang lucu dari sutradaranya itu. Itu suka. Jadi Cina nih. Iya. Jangan terlalu detail bang. Iya, oke. Kan gue cuma Tagalog. Iya, semuanya tuh diinisiasi oleh sutradara. Memang dia punya tim penulis, tapi bukan komedian kata dia. Oh, gitu ya, gue bilang. Oke, makasih ya. Nah, jadi akhirnya sepanjang film tuh gue sambil ngelihat dia, sambil nonton filmnya. Jadi gue ada rasa kaget kalau ketemu orang yang seasing itu. Gue harus gimana ya? Kalau lu udah di posisi gue gimana lu? Lu terlibat satu film bareng nih sama orang Thailand ini. Bahasa basinya apa gitu? Bahasa basinya apa Wan? Lu? Warkop. Iya. Sama orang asing. Sama orang asing nih kan samping lu orang Thailand. Lu mau nanya apa?
Mister Bajong. Ya. Yang Yang ini apa namanya? Warkokokop kokokop gitu. Apa ya, paling gue mah nggak akan nanya yang basa-basi gitu, kayak misalnya gimana tanggapannya setelah filmnya diproduksi di Indonesia gitu, ada film lain nggak gitu. Biasanya first impression itu yang bikin orang tertarik untuk dengerin apa nyambut obrolan lu adalah ketika lu dianggap ingin tahu tentang dia. Kalau lu kan ngomongnya sukses, itu mah di luar dia. Gue ingin tahu Ngomongin banget. komedi konsultan di luar dia sebenarnya. Jadinya Betul. wajar dia tadi nggak terlalu interest. Excited. Tapi kan gue pengen banget tahu semua hal. Tapi kan gue harus mikirin yang connect sama gue apa. Nggak bisa kalau lu yang mau deketin mah harus lu nyari yang deket sama dia, bukan deket sama lu. Sementara kan gue aja baru ketemu di situ. Jadi gue nggak tahu background dia gimana, terus apa aja yang harus gue tanyain. Iya, kalau gua ketemu orang baru biasanya yang ditanya pasti gimana caranya biar dia ngerasa orang yang ngajak ngobrol dia tuh pengen tahu dia. Bahasa Inggris dong pasti Wan. Bisa loh. Mister Bajong, weh. Terus? What next movie in Indonesia? Oh iya. Oh no. This is the film the first and ya. So. No problem. Tapi lu ngerti Wan kalau dia nembalin Wan? Bahasa Inggris? Iya. Ngerti gua. Gua di Belanda ya sejam naik mobil sama orang Belanda ngomong bahasa Inggris, dia cerita gua ngerti. Oh gitu. Yang susah tuh Balesnya. ngebalesnya karena kan mikirin verbnya, bikin kata gantinya gitu loh. Kalau dia mah bener bahasa Inggrisnya, Iya. jadinya paham. Oke. Kayak cerita udah main ke Red Light District belum? Gitu. Biasanya orang Indonesia sering ke sini, Kata liatin dia. gini-gini, ngerti semua. Kalau mau beli baju ini di sini, beli sepatu di sini, ngerti. Tapi kadang yang nanggepinnya makanya ya, oh ya, oke, sen gitu. Sen tuh mau lampu sen maksudnya. Jadi nanggepinnya itu loh, ngerti mah ngerti. Cuman kayak apakah gua harus nge-follow up omongan dia atau cuman cukup ngerespon aja. Untungnya orang sono mah paham. Jadinya oh ini biar nggak boring, gua harus cerita terus ya gitu. Kalau lu Mang ada Apa? di posisi gua bakal ngelakuin apa? Samping lu orang Thailand ya. Pasti kayak ketemu orang-orang yang gak gua kenal sebelumnya. Udah pasti dia nggak bisa dipanggil Mang dong. Iya. Nah, itu dulu. Thailandnya di mana tinggalnya? Gitu aja, simple. Nah, apa bahasa Inggrisnya? Hah? Bahasa Inggrisnya kan pakai bahasa Inggris. Where do you live? Where do you live in Thailand? Bangkok. Oh, good. Iya, ya tergantung. Lalu lu tujuannya apa dulu ngobrol tuh? Lah gimana sih Gua Wan? mah basa-basi doang sih ya. Bukan, lu nih. Lu ngerti nggak untuk masuk ke orang yang baru dilihat pada hari itu, kan nggak bisa langsung nanya sesuatu yang terlalu bikin dia mikir gitu kan. Untuk dia interest mau ngobrol sama gua aja udah syukur gitu. Tapi kan butuh appetizer di awal. Bahwa oh ini orang begini bahasanya. Oh ini orang ternyata karakteristiknya seperti ini. Nah, gue terkendala di situ. Padahal kalau gue bisa bahasa Inggris, kayaknya masih Banjong itu bakal ke Bogor mulu gitu. Gila, kalau emang lu bisa bahasanya nggak ngaruh nih. Emang lu pengen nanya apa sebenarnya? Seasik apa obrolan ke orang baru itu? Pertama tinggal di mana? Itu dulu. Yang penting Wan. Kalau gua ke Thailand nanti bisa mampir. Lu Bangkok. Hah? Bangkok. Good. Gua bilang itu dulu. Lu jangan langsung jangan appetizer, langsung menu utama aja. Nasi goreng. Sebenarnya gue pengen ngulik apa yang dia lakuin di sana, terus apa aja yang dia adaptasi dari sini. Kan sesuatu yang dia bawa, dia kan ngangkat film Warkop. Sorry motong. Berarti lo harus tahu dulu dia sebelum dia datang. Nah, untuk tahu dia datang, kan gue nggak tahu tuh. Nah, Gue baru tahu pada hari itu. Nah, itu kan gue butuh pemanasan dulu 30 menit, Mamang, untuk tahu dia seperti apa orangnya. Nggak bisa, kelamaan itu. dia tahu nih penulis ini. Oh, dia pernah nulis ini, Iya. pernah nulis ini. Baru tuh lu ada bahan. Dari 2-3 kali pertanyaan juga udah kelihatan. Ini orang interest apa enggak sama gue, perlu gue ladenin apa enggak gitu. Nggak bisa yang nongkrong. Dia tahu gue interest. Orang dia risih gue tempelin mulu. gue gintilin mulu. Gue bilang Bajong gue bilang Bajong sini gue bilang karena gue bingung Wan Bajong, gitu. Tapi emang gue penasaran gitu. Sementara kan dari
dari produk-produk iklan film Thailand itu kan out of the box semua. Maksud gua apa yang dia lakuin gitu. Gue pengen ngadaptasi formula apa yang dia lakuin di sana biar bisa gua terapin. Terus bedanya apa? Iya, sama aja sebenarnya mah. Apa sama? Iya, harusnya kan semua sineas mau di bidang apapun harus expert di bidangnya. Kayak misalnya tadi nanya komedi konsultan di sana make apa enggak? Ya karena di sana orang-orang sineasnya udah ngerti Ada lucu? semua, bukan lucu. Apa? Iya, gue mau bikin komedi, udah ngerti, udah nyari tahu gimana cara ini jadi komedi. Orang sini kan males belajar lagi. Maksudnya tanpa harus dia punya label komedian gitu. Iya, lu mau bikin sedih, masa lu harus ini nge-hire pujangga? Ya enggak, emang harus penulisnya, penulis skenarionya. Kalau di sini Kalau di sini kan praktis aja nyarinya. Oh, kita mau pakai sutradaranya yang ini aja. Tapi dia nggak bisa ini, ya udah tambahin ini gitu. Kita mau bikin film sedih nih, tapi gue mau aktornya yang ini, tapi nggak bisa, ya udah coachingnya yang ini gitu. Lu mah gak enakan aja, gak ada obrolan kayaknya. iya itu satu sih. Iya kan? Tapi gue pengen beneran Pengen pengen tahu nanya. juga. Iya. Ada ini ya gue ada Iya, film Indo juga zaman dulu sebelum ada stand up comedy kan lucu mah lucu aja. Sebenarnya kalau action bagus-bagus aja. Karena emang sesuai kemampuannya. Iya. Sekarang kan sama produser juga dicak-cakin ininya, Iya. sutradaranya, penulisnya. Iya. Iya sih itu sih. Jadi kebutuhannya ini film drama harus ada lucunya. Iya. Ya ini penulis lu ada drama. Iya. Minta ada lucunya, makanya ya udah stand up aja nih komedi konsultan. Set, Masuk-masukin lucunya gitu. Tuh, udah lu gak perlu nanya Bajong, nanya Ridwan aja lu. Keren lu Wan. Udah kejawab tuh. Ngerti gua sama gitu-gituan mah. Asik. Basic itu mah di gua kan dulu IKJ gua. Institut Kesenian Jakarta. Ikut kakak jualan. Ide. D3 gua. Nah, D3 tuh diploma 3. Dorong-dorong dus. Bete nggak lo? Bete nggak sih? Gue udah effort deh itu mancing. Bete gue. Enggak, tapi belibet ini ya, gue belibet. Gue kaget lagi minum, Man. Mancingnya belibet. Jadinya enggak, kalau tap-tap mager gitu, enggak tap-tap aja.